Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Gini, analis Mega Menara Emas Berjangka. Selamat sore, Bu Gini. Halo, selamat sore. Bu Gini, seperti apa transaksi perdagangan komoditas kita hingga sore hari ini, Bu Gini? Ya, untuk pasar komoditas baik di pasar asing maupun di pasar domestik ini nampak volumenya cenderung tipis ya. Di pasar bursa berjangka internasional sendiri ini range-nya untuk pasar emas masih kurang lebih $10, sementara di pasar JFX sendiri ini untuk volumenya juga nampak lebih kecil dibandingkan hari kemarin, tapi untuk overall sepanjang hari ini untuk pasar emasnya cenderung mengalami penguatan ya, walaupun memang penguatannya nggak terlalu signifikan. Kalau kita lihat dengan kemarin dolar menguat dengan indeks tembus level 93, seperti apa pengaruhnya terhadap kita lihat harga emas dan juga olein hari ini? Ya, untuk penguatan dolar sendiri untuk sesi kemarin ya memang berhasil ditutup di level yang cukup tinggi 93,50. Ini juga nampaknya untuk penguatan di pasar safe haven khususnya ini juga dolar naik bersama dengan emas yang kemarin sempat sentuh level terendah di kisaran 19,06, tapi sampai dengan sesi penutupan di sesi Selasa kemarin ini berhasil kembali lagi di kisaran 19,30. Kemudian juga untuk pasar yen Jepang ini juga kembali lagi menguat di kisaran 105. Secara keseluruhan memang kalau lihat dari pergerakan kemarin seluruh pasar safe haven cenderung diuntungkan ya, kecuali untuk pasar minyak sendiri ini merespon dari rencana Saudi Aramco untuk memotong harga penjualan minyak di pasar Asia di Oktober mendatang sebanyak $1. Ini cenderung menekan untuk pergerakan pasar minyaknya. Ini juga untuk pasar online hari ini juga turut terkoreksi turun, walaupun memang penurunannya masih cenderung terbatas ya, karena kita melihat responnya dari pelemahan rupiah hari ini juga cukup menekan untuk pergerakan pasar online sendiri. Baik, lalu seperti apa pengaruh pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang kita tahu bahwa saat ini sudah tembus 200.000 kasus terhadap investasi aset aman ini? Ya, melihat dari perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri ini cukup menekan ya, bahkan untuk pasar IHSG hari ini, lalu kemudian juga rupiah sendiri juga hari ini mengalami pelemahan, tadi sempat ke 14.860, secara keseluruhan ini cenderung menguntungkan untuk pasar safe haven ya, khususnya untuk pasar emas. Di pasar emas domestik sendiri, ini karena lemahnya rupiah, terus kemudian juga pergerakan emas secara global juga mengalami penguatan di akhir sesi kemarin. Ini juga untuk pasar emasnya cenderung menguntungkan sebagai aset safe haven ya, di luar dari aset-aset investasi lainnya. Ya, ini selain emas seperti apa pergerakan harga logam berharga lainnya yang tentunya berpengaruh bagi pasar komoditas Indonesia begini? Ya, kalau kita melihat di pasar komoditas lainnya ya, untuk logam ini ada silver dan platinum juga range-nya kurang lebih masih sama dengan pergerakan emas hari ini, tapi memang untuk pasar emas itu range volatility-nya lebih cenderung lebih besar gitu, dan untuk secara keseluruhan mempengaruhi dari pergerakan di pasar komoditas secara global. Ini untuk pasar komoditas domestik juga ini cenderung diuntungkan. Jadi untuk short term-nya minggu ini untuk pasar emasnya masih cenderung positif ya untuk short term, walaupun memang tekanan untuk turunnya masih terlihat cukup besar juga. Baik, lalu bagaimana dengan perkembangan harga kakao hari ini? Ya, kakao ini bersama dengan pasar komoditas lainnya seperti minyak, terus kemudian juga kopi juga ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di pasar ICE Future New York ini untuk pasar kokoa mengalami penurunan sekitar 1% di sesi semalam. Ini berdasarkan laporan dari salah satu produsen kakao terbesar di dunia. Ini merilis bahwa untuk suplai kakao sendiri ini dalam 1 bulan terakhir terhitung sampai dengan 6 September kemarin ini suplainya mengalami peningkatan sebanyak 71%. Jadi secara tidak langsung dengan adanya suplai yang meningkat, terus kemudian juga demand yang cenderung kecil ini mendorong untuk pasar kakaonya cenderung lebih lemah ya untuk minggu ini. Oke, kalau kita lihat juga data transaksi hari ini, kopi cenderung mendominasi nih begini. Apa penyebabnya? Ya, untuk kopi sendiri cenderung mendominasi karena walaupun selama masa pandemi ini konsumsinya sudah mulai meningkat ya, karena konsumsi dari beberapa aktivitas pelonggaran lockdown ini juga sudah mulai meningkatkan dari permintaan kopi sendiri. Jadi dibandingkan dengan komoditas lainnya memang kopi ini cenderung lebih banyak diminati.
Baik, lalu pekan ini sentimen apa tentunya yang harus dicermati oleh investor? Ya, untuk minggu ini investor akan mencermati dari pertemuan Bank Sentral Eropa. Ini akan menjadi salah satu kunci untuk pasar secara global. Sentimennya akan ditunggu oleh investor karena dalam pertemuan kali ini ECB juga diperkirakan akan membahas seputar rencana perluasan skala stimulus dan ini diperkirakan juga akan dapat cenderung menekan pergerakan pasar euro dan menguntungkan untuk pasar rival utamanya yaitu dolar. Dengan penguatan yang terjadi di dolar, ini juga kemungkinan besar akan cenderung menekan pergerakan di pasar safe haven emas ya, karena sebagai pasar rival utama dari dolar sendiri. Ya, lalu saran Anda bagi pelaku pasar seperti apa, Bu Gini? Ya, untuk sarannya memasuki masih dalam masa-masa pandemi ini memang perlu diantisipasi untuk setiap investasi yang dilakukan. Jadi benar-benar harus memilih investasi yang benar-benar aman ya, khususnya untuk di pasar keuangan dan pasar lainnya karena volatility market di tengah pandemi ini cukup signifikan ya. Jadi memang perlu diperhatikan dan mencermati setiap perkembangan dari COVID-19 sendiri dan beberapa aksi bank sentral dalam stimulus ataupun stimulus lainnya ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Gini telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Gini analis Mega Menara Emas Berjangka.